Aduh, maju sebagus yang sekali. Sebagus yang sekali. Apa sih berarti? Puji Tuhan, shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini di sepanjang minggu, di sepanjang waktu penyertaan Tuhan sungguh sempurna, aman dan lebih. Oleh karena anugerah Tuhan, kita kembali boleh ada di minggu yang pertama, di bulan yang baru, bulan Agustus. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan beribadah, berbakti, memuji, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan segenap kehidupan kita. Kita tinggalkan segala kesibukan kita yang ada di luar. Kita memfokuskan hati kita di tempat ini. Kita mau memberi diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan buka dalam doa. Mari kita bersatu hati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Yesus kami yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kami berterima kasih Bapa buat pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami ada pagi hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Pagi hari ini berapa banyak kami umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan, di mana hari perhentian yang sudah Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami mau beribadah, berbakti, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong jalannya ibadah raya kami pagi hari ini. Dari permulaan hingga berakhirnya, biarlah semuanya berjalan dalam pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Semua pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang akan hadir bahkan dalam perjalanan Tuhan, biar semuanya kami pagi hari ini diurapi oleh Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami diurapi Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dan bertahta di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Di sini ada urapan-Mu, di sini ada kuasa-Mu, di sini ada suasana sorga terjadi di tengah-tengah kami. Kami mau menikmati Tuhan, biar Engkau juga menikmati kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya dengan sungguh tidak ada kuasa lain di tempat ini ya Bapa. Hanya urapan kuat-kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami pagi hari ini kami berikan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Siaplah seluruh kehidupan kami ya Bapa, menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Biarlah kiranya pengurapan dan kelayakan yang daripada Tuhan menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mengambil bagian, kita siapkan hati kita
selama-lamanya. Dan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi, kami mau bersorak meninggikan akan Engkau pada pagi hari ini. Semua pagi ini hanya tentang Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus yang siap menyuji Tuhan, yang siap bersyukur kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Mari kita masuk gerbang Tuhan Allah kita, karena hanya Allah yang layak kita sembah pagi ini, karena hanya Allah yang baik dan begitu luar biasa. Buat
berjalan kebenaran firman pada pagi hari ini. Hati kita yang kering akan diisi oleh kebenaran firman. Karena Allah mengasihi saya dan saudara dengan segenap hatinya. Kita mau renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau ditegur oleh kebenaran firman pagi hari ini. Dalam hidup kita
ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan dalam kehidupan kami mau terus merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ya Bapa. Itulah yang menjadi kesukaan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebagai Bapa yang baik, apapun yang kami khawatirkan dalam kehidupan kami tidak akan mengganggu fokus kami ya Bapa. Untuk kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak mengganggu fokus kami ya Bapa, untuk pengejaran kami kepadamu ya Bapa. Sebab kami percaya ketika kami fokus kepadamu Tuhan, segala hal yang kami khawatirkan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya Bapa yang baik, terimalah sembah syukur kami, puji-pujian kami, penyembahan kami, tepukan tangan kami, bahkan sorak-sorai kami ya Tuhan. Biar semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jadi tiba saatnya kami akan duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami akan membuat komitmen demi komitmen yang baru kepadamu Tuhan. Bukti bahwa kami mau lebih hari lebih serius dengan Engkau Tuhan. Biarlah pencarian kami Tuhan makin hari kami makin menemukan Engkau ya Bapa. Biar Kristus yang terus hidup dalam kehidupan kami dan firman-Mu yang hidup akan terus menghidupkan kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebabnya Bapa yang baik, mengurapi setiap kami yang hadir pagi hari ini, mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu ya Bapa boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Engkau duduk diam dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Boleh kasih senyum samping kiri kanan dengan senyum sukacita, senyum awal bulan yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, bulan yang baru Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Tanpa terasa setiap hari pemeliharaan Tuhan, setiap hari kasih sayang Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita semua. Dan kita perlu merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Dan tanpa juga terasa, kemarin hari Jumat kalau saya tidak salah, Om David sudah pensiun, menandakan kemurahan Tuhan yang besar. Amin. Berapa tahun Om? 34 tahun, 38 tahun. Saya percaya dalam setiap aspek kehidupan kita Tuhan sudah atur. Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Akan banyak hal-hal yang luar biasa akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Bayangkan, sedangkan orang dulu masih tidak dengan Tuhan, asik pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Apatah lagi kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dan meninggalkan segala kekhawatiran kita dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya bulan baru di bulan 8 ini kita akan pada tema yang baru, yaitu tema tentang prioritas. Coba kita renungkan kembali sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Coba kita renungkan kembali dalam hidup kita. Apa prioritas kita? Mungkin anak muda prioritasnya hari ini cari jodoh. Anak muda prioritasnya hari ini cari tulang rusuk yang terbaik. Anak muda mungkin prioritasnya hari ini kerja. Orang-orang muda yang sudah berkeluarga mungkin prioritasnya kerja. Selagi hari kita masih kuat, kita masih sehat, kita mau terus bekerja untuk menghasilkan uang, dan uang. Saya tidak tahu apa prioritas Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam kehidupan orang-orang yang sudah lanjut usianya, prioritasnya mulai bergeser lagi. Jadi dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap musim hidup, dalam umur demi umur yang Tuhan anugerahkan, barangkali ada prioritas-prioritas yang sudah kita rencanakan. Di usia ini saya akan seperti ini. Di usia ini saya akan merencanakan seperti ini. Di usia ini saya akan buat seperti ini. Sehingga saya ada di usia ini, saya sudah mendapatkan ini dan lain sebagainya. Bagi saya, ini sebuah rencana, sebuah planning yang tidak masalah jika kita melibatkan Tuhan.
Ini sebuah planning yang kita atur, tidak menjadi persoalan. Yang penting tujuan kita jelas. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, jika prioritas kita bukan kepada Tuhan, ini merupakan sebuah kekeliruan. Apalagi kalau kita mencap diri kita sebagai orang Kristen. Apalagi kalau kita mencap diri kita sebagai anak Tuhan. Tentunya prioritas kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang terambil, ini kenapa tidak jadi lagi? Coba ini saya punya itu berangkat. Soalnya ini poin terbaru. Gimana? Bisa di next di situ saja dulu. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Sudah ada di layar, Matius 6 ayat yang ke-33. Kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tapi jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Boleh lanjut? Kalau kita bicara tentang prioritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas diberi arti sesuatu yang diutamakan dan didahulukan. Prioritas akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Yesus bukan menjadi prioritas yang pertama, tetapi harus yang terutama. Biasanya kalau di rumah ada aturan-aturan yang dibuat. Jadi biasanya kalau mai tua sudah berkata, kita beranggapan bahwa itu adalah suara Tuhan. Itu yang akan menjadi prioritas. Bagaimana bapak-bapak? Kalau om bilang, kalau om coba cerita, harus sudah bisa bikin apa? Jadi mungkin dalam kehidupan kita berumah tangga ada hal-hal yang memang menjadi prioritas. Mungkin kita mengatur kehidupan anak-anak. Prioritas keuangan bulan ini kita arahkan ke sini. Prioritas pendapatan di bulan ini kita akan arahkan ke sini. Jadi prioritas adalah sesuatu yang diutamakan dan didahulukan. Ternyata ketika kita mempunyai prioritas yang keliru, ini akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Kalau pencarian kita, kalau yang kita utamakan itu keliru, kalau yang kita dahulukan itu keliru, ini tentunya akan menyatakan bahwa diri kita pun itu punya pandangan atau punya pengejaran yang keliru. Jadi dalam pembahasan kali ini, bukan fokus kita kepada kekhawatiran seperti yang tercatat dalam pasal 6 ini. Ini merupakan ayat yang cukup populer ketika dalam masa pandemi pada waktu itu. Ayat ini seringkali dikumandangkan, jangan khawatir, jangan pusing dengan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, jangan pusing. Kita hari ini, dalam kesempatan ini, kita tidak fokus pada kekhawatiran. Dan juga kita tidak fokus kepada hal yang akan ditambahkan. Karena dalam pasal ini, segala kekhawatiran, ketika kita mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi dalam konteks kali ini, kita tidak membahas tentang kekhawatiran, dan kita tidak membahas tentang apa yang akan ditambahkan. Tetapi fokus kita hari ini, kita mau fokus kepada pencarian kita kepada Tuhan. Amin. Oke, boleh lanjut? Jadi Yesus itu tidak cukup untuk menjadi yang pertama. Jadi kenapa dalam materi Komsel saya tidak membagi Yesus nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3. Kenapa?
Karena bagi saya secara pribadi, pandangan saya menganggap Yesus tidak cukup untuk menjadi yang pertama. Tapi dia menuntut kita pagi hari ini, jadikan Yesus sebagai yang terutama. Amin. Kalau Yesus yang terutama, maka pekerjaanmu, keluargamu itu aman dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kalau Yesus jadi yang terutama, apa yang menjadi kekhawatiranmu hari ini tidak perlu engkau pusingkan, karena engkau sudah menaruh hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pasal 6, Kristus prioritas. Kita akan belajar tentang kebenaran ini, tentang kerajaannya dan tentang kebenarannya. Boleh lanjut? Jadi dalam pasal 6 ini, Yesus menyajikan ada 4 ilustrasi utama yang terdapat di dalam pasal 6. Jadi kalau kita selidiki pembacaan kita hari ini dalam Alkitab kita, dalam handphone, dalam Alkitab dan lain sebagainya, dalam pembacaan dalam pasal 6 ini, Yesus menyajikan 4 ilustrasi utama di dalam pasal 6. Yang pertama, Yesus memberikan ilustrasi dalam hal memberi. Ketika pengejaran kita benar, pencarian kita benar, prioritas kita benar, maka dalam hal memberi ini juga akan membenarkan kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, tentang hal berdoa. Jika pencarian kita itu benar, waktu kita datang berdoa, kita sudah tidak lagi bawa list doa kita, tapi kita datang mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan begitu pun dengan hal berpuasa. Ada banyak yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan tentang berpuasa. Tetapi yang Yesus maksudkan dalam ilustrasi ini, dalam hal berpuasa, jangan kita memperlihatkan kalau kita sedang berpuasa. Jadi Yesus berapa kali menyindir orang-orang Yahudi, orang ahli-ahli Farisi pada waktu itu dengan kata orang munafik. Karena Yesus tidak mau kita sebagai orang percaya hidup seperti mereka. Yesus harus mengedepankan sebuah kebenaran yang mutlak. Kalau kita memberi, kalau kita berdoa, kalau kita berpuasa, hendaklah kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Amin. Dan yang berikut tentang hal mengumpulkan harta. Jadi ada 4 ilustrasi yang Yesus maksudkan dan Yesus catat dan Yesus ceritakan di dalam pasal yang ke-6. Tapi kita tidak akan membahas tentang 4 hal ini, tapi kita akan membahas 4 hal yang lain. Coba lanjut. Jadi perlu kita ketahui latar belakang penulisan. Kenapa Yesus menceritakan atau mengajarkan mereka tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam pasal 6, Yesus mau menceritakan kenapa orang-orang pada waktu itu khawatir. Matius mencoba menulis dan bisa menyampaikan pesan ini kepada orang-orang, kepada pembacanya. Kenapa orang-orang pada waktu itu hidup khawatir? Kenapa mereka mengkhawatirkan apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka minum? Ternyata latar belakangnya, Yesus mau menjelaskan sikap apa yang diharapkan Kristus dari murid-muridnya. Tentunya kita termasuk golongan murid-murid Kristus pada pagi hari ini. Amin. Yang murid Kristus boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Saya mau Cornerstone bukan hanya sekedar sekumpulan orang atau sekumpulan follower pengagum Yesus. Kita mengagumi Yesus, tapi kita tidak mengikuti apa perkataan Yesus. Saya mau jemaat Cornerstone bukan hanya menjadi perkumpulan yang sia-sia. Kita mau hidup kita menjadi perkumpulan yang akan terus di-upgrade untuk menjadi murid Kristus. Amin. Kalau kita bicara murid, apa yang guru katakan itu yang harus kita laksanakan. Jadi ini yang melatar belakangi pasal 6 yang sudah kita baca tadi. Lanjut. Jadi ayat yang ke-33 ini akan dibagi ke dalam 4 bagian untuk sama-sama kita teliti dan sama-sama kita bedah pagi hari ini. Tapi saya akan membagikan 2 pagi ini dan nanti malam lagi 2. Jadi saya berharap kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir sebentar malam, boleh menyaksikan live streaming atau nonton di YouTube untuk materi ini yang akan kita bahas. Oke, lanjut.
Bagian pertama, firman Tuhan tadi berkata, tetapi carilah dahulu. Nah, kata mencari ini ditulis dengan kata zeteo. Boleh bilang sama-sama zeteo. Bahasa Korea yang tahu. Yang mengindikasikan suatu perintah akan tindakan yang harus terus dilakukan. Jadi kata mencari ini bukan hanya sekali, tetapi dikatakan yang harus terus dilakukan. Ini merupakan sebuah perintah. Ketika Yesus berkata, tetapi carilah, berarti dia sementara menekankan kepada murid-muridnya untuk terus mencari. Ini sebuah perintah yang harus terus dilakukan agar kita tetap mencari kerajaan Allah. Dalam kehidupan kekristenan kita, ibadah seperti ini bukanlah seperti kebiasaan pada umumnya. Saya selalu berkata dalam setiap ibadah, saya sangat berharap ada sesuatu benih firman yang bisa kalian bawa pulang. Ada sebuah komitmen yang baru yang selalu kalian buat untuk Tuhan. Saya selalu berkata ketika firman disampaikan, engkau harus punya respon yang baik. Seperti yang bulan lalu kita sudah bahas. Jadi dalam kasus kali ini Tuhan berkata, carilah. Ini mengindikasikan sebuah perintah. Kalau perintah tidak ada kata tidak. Kalau perintah tidak ada negosiasi di dalamnya. Kalau kata perintah hanya satu yang bisa kita lakukan. Siap. Amin. Jadi waktu Yesus bilang dalam sebuah perintah, cari. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Kalau engkau sudah dikatakan sebagai murid Kristus, seharusnya yang menjadi kesukaanmu adalah mencari hadirat Tuhan. Amin. Menjadi kesukaan kita adalah mencari hadirat Tuhan. Kalau ada ibadah, kita orang gelisah kalau tidak pergi. Kalau ada persekutuan, kita gelisah kalau kita tidak pergi. Kalau ada konser, orang gelisah kalau kita tidak pergi. Ini mengindikasikan bahwa engkau adalah murid yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Kata kerja yang kedua, mencari, ini menunjuk terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Jadi kalau engkau memang benar-benar menyatakan bahwa Kristus segalanya, kau tidak akan pernah bosan untuk bersekutu seperti ini. Amin. Kita tidak akan pernah bosan kalau kita datang beribadah. Kenapa? Karena ditunjukkan seperti keasikan mencari sesuatu. Kita cari, rasanya ada yang kurang kalau kita tidak mencari Tuhan. Rasanya ada yang kurang, rasanya jiwa ini begitu bergetar ketika kita tidak mencari hadirat Tuhan. Ada sebuah keasikan yang terus-menerus terjadi waktu kita mencari Tuhan. Ini menggambarkan sebuah kerinduan yang dalam. Amin. Mau rindu tetap cari hadirat Tuhan? Amin. Beribadah terus. Ibadah lagi. Hari Selasa, maka air lagi, maka makan lagi. Ibadah terus. Tidak ada yang bilang begini, kalau mau ibadah terus jangan itu gereja sana. Kepala kita. Sambil mau latihan paduan suara sudah tidak ada waktu. Jadi kata mencari ini adalah sebuah keasikan, sebuah sifat yang sangat rindu. Dan apa hobi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ibu Gembala sekarang lagi hobi, kalau orang mau bilang witness. Dia apa semacam apa? Jangan dia semuanya. Coba ganti bukan aja. Ini sebuah keasikan. Jadi seperti itulah kalau orang rindu, kalau dia punya hari belum dapat, macam lama sekali dia rasa, cepat jo. Bayangkan Ibu Gembala tiap hari berfitness, tiap hari dia semangat. Jadi ini menggambarkan sebuah keasikan dalam mencari kerajaan Tuhan. Jika saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah rasa senang, rasa rindu, rasa lapar, rasa haus
itu tetap menggebu-gebu dalam hatimu atau biasa saja? Ini saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita koreksi. Kalau sekiranya peribadatan, persekutuan, doa, ibadah dan lain sebagainya, kita rasa itu seperti biasa-biasa saja, mungkin barangkali hasratmu itu lebih kepada pencarian yang lain, bukan kepada kerajaan Allah. Ini menunjukkan sebuah rasa yang terus mau dicari atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Rasanya kalau tidak ibadah kayak lain rasanya. Saya berharap kita semua mempunyai rasa yang sama, rasa rindu, lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Kita terus punya rasa lapar, rindu dan haus akan persekutuan dengan Tuhan. Rasanya kalau tidak berdoa pagi, aduh kayak lain dirasa. Saya menggambarkan kalau Bapak Ibu sudah ada di level ini, cintamu sedang mekar dengan Tuhan. Jadi kalau engkau tidak cari Tuhan satu hari, engkau rasa aneh. Kalau engkau tidak cari satu hari Tuhan, engkau rasa aneh rasanya. Seperti kami biasanya kalau habis doa malam, Lofa bilang begini, belum pelukan 3 orang. Karena harus berpelukan oleh 3 orang. Jadi kalau tidak ada kayak begitu rasanya aneh. Jadi ini yang menggambarkan sebuah kekristenan. Jika engkau sudah tidak punya hasrat, ketika engkau sudah tidak punya kerinduan untuk cari Tuhan. Karena kalau Tuhan berkata carilah, maka engkau harus diperintahkan untuk tetap mencari hadirat Tuhan. Amin. Saya merasa bahwa 2 tahun Cornerstone ini umur yang belum terlalu dewasa, masih anak-anak sekali. Kalau ibaratkan bayi masih baru belajar berjalan, belum tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat, masih perlu dikasih tahu, masih perlu dibimbing, masih perlu Saya mau bilang di usia 2 tahun jangan engkau puas. Amin. Tetapi biarlah hasratmu, biarlah rohmu tetap menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Haleluya. Lanjut. Jadi kata carilah dahulu diambil dengan kata proton. Jadi tadi carilah zeteo dan dahulu diambil dari kata proton. Apa itu proton? Proton mengartikan dahulu, pertama, dan terutama. Kata ini bisa berarti yang pertama dalam hal prioritas atau tempat, dan juga yang paling penting dalam tingkatan. Jadi kalau saya mau bertanya kembali, apa yang terpenting dalam hidupmu hari ini? Ketika Tuhan berkata, proton, carilah dahulu. Tuhan yang harus menjadi yang pertama, Tuhan harus menjadi yang terutama. Dalam tingkatan ini berarti Tuhan yang harus jadi prioritas kita. Amin. Amin. Makanya ada semangat ini dengan firman. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Barangkali kalau konsentrasi, kalau AC dikasih mati. Jadi implikasinya adalah bahwa prioritas utama dan juga yang paling penting dalam kehidupan murid-murid Yesus adalah tetap mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Waktu Tuhan berkata carilah, ini sebuah hal yang dituntut kepada kita untuk tetap mencari hadirat Tuhan. Di sini menyiratkan bahwa proses pencarian harus seumur hidup bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi cari Tuhan bukan hanya 1 minggu 1 kali. Cari Tuhan, oh nanti saya akan cari Tuhan di umur 30 saya stop. Habis itu kasih lihat Tuhan yang cari saya. Balas dong. Saya terusin cari Tuhan. Saya mau prediksi saya punya umur 40 tahun, saya stop cari Tuhan. Saya semua cari jodoh. Pemuda yang belum kaya mau bilang namanya. Jadi saya mau bilang begini, apapun kondisimu tetap cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan itu apa ya? Sebuah hal yang sangat
Bagi saya mencari Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan, ini sebuah hal yang sangat seru dan cukup membuat sangat menantang bagi saya. Ini contoh, kalau kita tidak punya apa-apa, kalau kita lagi kekurangan dan lain sebagainya, makin kita cari Tuhan. Itu sebuah rahasia yang selalu dinanti-nantikan. Tuhan, apa lagi habis ini Tuhan? Keajaiban apa lagi yang Tuhan mau buat habis ini? Sesuatu apa lagi yang Tuhan mau kasih habis ini? Jadi ini sebuah hal yang sangat mengasihkan ketika kita mencari Tuhan. Implikasinya adalah bahwa prioritas utama dan juga yang paling penting adalah terus mencari kerajaan Allah dan mencari kebenaran. Lanjut. Perlu diperhatikan. Jadi di zaman itu penindasan dan kejamnya hidup, khususnya bagi orang Yahudi di bawah kekaisaran Romawi, jelas sekali memperlihatkan ketidakadilan. Jadi ini salah satu latar belakang kenapa ayat pasal 6 ini dicatat dan difokuskan kepada kekhawatiran. Ternyata orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka hidup di bawah kekaisaran Romawi yang cukup keras dan cukup jahat. Kalau mereka tidak kerja, mereka tidak akan dapat makan. Kalau mereka tidak kerja, mereka tidak akan dapat minum. Kalau mereka tidak kerja, mereka tidak akan mendapat pakaian. Sehingga ini yang melatar belakang Yesus bilang begini, jangan mau dicari itu semua. Itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga latar belakang inilah Yesus menggambarkan dan Yesus mau memberitahukan, kalau kamu cari kerajaan Allah, apa yang kamu khawatirkan tadi, Tuhan yang akan jadi jaminan. Amin. Dengan kehidupan yang demikian keras, prinsip orang Romawi dalam memberikan kehidupan, ini sebuah gambaran yang salah. Mereka cari hidup hanya untuk apa yang dimakan hari itu. Mereka hidup hanya untuk apa yang mereka mau minum hari itu. Mereka berusaha hidup untuk apa yang bisa mereka pakai hari itu. Sehingga ini yang melatar belakangi Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan demikian, pengajaran Yesus yang mentransformasi, yang didasarkan pada kuasa kasih keadilan Allah, yang jelas merupakan sebuah kontras bagi orang Romawi sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Jika acuannya adalah penindasan dan kekerasan Romawi, sangat wajar jika mereka khawatir akan hidup mereka. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh berarti wajar dong saya khawatir. Tapi firman Tuhan bilang, semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Berarti saya bisa rangkumkan, kalau kekhawatiranmu masih menghimpit, kalau kekhawatiranmu masih menguasai, mari engkau terus cari pengenalan yang benar kepada Tuhan. Bukankah Yesus menawarkan jalan keluar dalam hidup saya dan saudara? Jalan keluar cuma satu, Yesus. Jalan keluarnya cuma satu, Yesus. Siapa yang tidak pernah khawatir? Kita seringkali diperhadapkan dengan kekhawatiran. Kita seringkali diperhadapkan dengan ketakutan. Kita melihat seperti apa yang kita lihat di depan mata kita. Kita lihat ini, oh ini sangat membuat saya takut. Ini membuat saya sangat khawatir. Tapi coba kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti ilustrasi tadi, seperti yang saya nonton di TikTok. Tidak ada seorang yang berdiri, disuruh jatuhkan badannya ke belakang. Tapi sudah ada orang di belakang yang bisa tahan. Matanya ditutup dan dia tidak tahu ada orang ada di belakang. Dia waktu bilang jatuh, turun, dia takut. Karena mungkin dia berpikir tidak ada yang akan menangkap dia. Mungkin ini pun sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Jika engkau sudah berkata, ya Tuhan saya sudah 100%, tapi engkau tidak berani untuk menjatuhkan dirimu, untuk menenggelamkan hidupmu bersama dengan Tuhan, untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau masih takut, engkau masih memikirkan backinganmu. Oh saya masih punya backingan A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang membuat kekhawatiranmu agaknya kelihatan ini aman-aman saja. Tetapi ini merupakan pencarian yang salah. Dan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran.
maka semuanya. Amin. Saya ditambahkan kepada kita. Hidup yang keras, hidup yang tertindas, dan hidup yang tidak teratur, ini merupakan gambaran kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Identitas seorang murid Kristus semestinya berfokus pada ayat ini. Ini ayat klasik yang mungkin seringkali kita sudah dengar, cari dahulu kerajaan Allah. Bahkan ada yang mulai memfokuskan ayat ini kepada yang ditambahkannya terlebih dahulu daripada difokuskan kepada pencarian. Ini manusiawi, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mulai menyampaikan firman ini. Firmannya sama, ayatnya sama, hanya fokusnya itu berbeda. Saya mau bilang kepada kita semua, apa sih yang Tuhan tidak bisa beri dalam hidup kita? Biaya anak kuliah, itu Tuhan atur. Asalkan ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Amin. Apa yang kita pusingkan? Anak mau sekolah kemana? Ke luar negeri, keluar kota, dan lain sebagainya. Terkadang kita pusing biayanya seperti apa. Kasih ke Tuhan semua, asalkan kehendak Tuhan. Amin. Usaha apa yang kita mau rintis, usaha apa yang kita mau buat, kita seringkali mulai hitung-hitungan. Oh, kalau modal sekian kita bisa buka usaha sekian, hasilnya nanti sekian. Ketika apa yang kita rencanakan itu buyar dan gagal, masalahkan Tuhan. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, segala kekhawatiranmu engkau serahkan ke Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang ganti hidup. Amin. Kenapa kita harus takut? Tidak ada alasan untuk kita takut. Kita takut pencuri, wajar, karena dia bawa senjata tajam. Kita takut polisi, pada anak-anak mungkin wajar, karena seringkali orang tua memberitahu polisi itu jahat begini dan lain sebagainya. Kita takut kepada manusia, mungkin itu wajar adanya. Tapi jangan ketakutan sampai membunuhmu. Jangan ketakutan sampai menghimpit engkau. Jangan ketakutan sampai membuat engkau tidak bertumbuh. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan pada intinya ikut Yesus selalu manis. Amin. Ada terus saja yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Seperti yang saya bilang tadi, sebuah rahasia demi rahasia Tuhan akan bukakan. Waktu Tuhan mulai buka, waduh, kita yang tak sangka Pak Gembala, Tuhan buka seperti ini. Kita tidak sangka bagaimana Tuhan jawab tepat pada waktu. Ada begitu banyak kesaksian yang sudah saya dengar. Kalau hari ini engkau masih ditolong Tuhan, apakah ada alasan untuk engkau khawatir akan hari esok? Asalkan fokus tetap pada pencarian Tuhan. Lanjut. Bagian yang kedua tentang kerajaan Allah. Ini kita akan bedah tentang kerajaan Allah. Lanjut. Kerajaan Allah. Pemahaman akan kerajaan Allah bagi orang Yahudi adalah kerajaan yang bersifat fisik. Orang-orang Yahudi mengharapkan berdirinya kerajaan Allah secara fisik dan secara manusia di masa yang akan datang. Sedangkan pemahaman yang diberikan Injil Matius tentang kerajaan Allah adalah kerajaan yang bersifat rohani, menggambarkan kedaulatan dan kekuasaannya atas kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan Allah menurut Injil Matius, seruan pertama tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah dalam Injil Matius ini dimulai oleh kehadiran Yohanes Pembaptis. Boleh Marlon baca Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sini kerajaan Allah pertama kali dikumandangkan. Ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus tampil untuk pertama kali di Galilea dan berbicara hal serupa yang telah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Penginjil, kalau dia mulai bilang bertobat, ini sebuah hentakan yang. Jadi kalau orang yang masih pambahuge waktu bilang bertobat, dia harus Martani tidak dapat lihat, nanti semua sobat tobat. Waktu bilang bertobatlah, engkau yang masih main judi, tipu tangan Tuhan, jangan Tuhan.
kuasa berkata, langsung menghantam puluhan. Jadi waktu Yesus bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mana kalau yang datang ini? Dari zamannya Yesus bilang kata kerajaan surga sudah dekat, mana belum ada yang terjadi. Kita terus menanti-nantikan. Amin. Lanjut. Kerajaan Allah dan kerajaan surga. Jadi ini akan kita bahas. Yesus mengajarkan tentang konsep kerajaan Allah. Meskipun dalam Injil Matius hal tersebut kebanyakan menggunakan istilah kerajaan surga. Hal ini merupakan ekspresi Matius sebagai seorang Yahudi yang asli yang menulis kitab ini guna menghindari pemakaian kata Allah yang baginya, bagi orang Yahudi, bagi orang-orang yang ada pada waktu itu, nama ini adalah sebuah nama yang sangat kudus dan sakral sehingga tidak sembarangan untuk diucapkan. Dalam Injil Matius, kerajaan Allah hanya dipakai 5 kali, sedangkan istilah kerajaan sorga dipakai 32 kali. Injil Matius ditujukan hanya untuk orang Yahudi, dan orang Yahudi seringkali dengan penuh hormat menghindari penggunaan nama Allah. Jadi istilah sorga menurut pendapat tersebut merupakan pergantian penghormatan untuk Allah. Jadi dalam hal ini sama dan tidak perlu dibedakan. Tidak ada perlu perbantahan, tidak ada perlu tafsiran yang lain bahwa kerajaan sorga itu sama dengan kerajaan Allah yang tercatat dalam Injil Matius. Orang yang mengejar kerajaan Allah tentunya tidak akan terlalu mempersoalkan nama-nama seperti itu. Boleh lanjut? Yesus mengajarkan murid-murid pada waktu itu bahwa kerajaan Allah yang ia beritakan merupakan kerajaan yang tersirat dengan nilai-nilai kekal. Hal ini tersebut dikisahkan dalam Matius 5 tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Orang yang mengejar kerajaan Allah itu akan nampak belas kasih. Hidupnya shalom, senyumnya akan, apalagi kalau dia pakai bibir merah yang merah merona. Apalagi kalau Yoel jabat tangan tadi di muka. Kalau dia dapat pemuda yang belum dikasih Allah. Jadi orang yang mengejar dan memfokuskan diri pada pengejaran kepada kerajaan Allah, mereka akan nampak belas kasihnya. Orang yang mengejar kerajaan Allah ini tidak sombong. Kasih tahu samping kiri kanan, jangan nanas. Tidak ada yang sombong sih. Amin. Tuhan punya semua. Amin. Cuma titipan. Tuhan punya semua. Ini menunjukkan sifat dan perbuatan Allah yang kekal dan tidak pura-pura. Orang kalau cuma mengasihi, hanya mau mengejar sesuatu, pasti akan kelihatan dia punya Abu Nawas. Dia pura-pura mau kantara. Tapi orang yang fokus mengejar hadirat Tuhan, mengejar kerajaan Allah, tidak ada yang pura-pura. Semua tulus. Amin. Waktu memberi dia tulus. Waktu memberi dia sukacita. Waktu dia memberi tidak pernah dia hitung-hitung. Waktu dia memberi tidak pernah supaya orang lain tahu. Karena dia hanya mau memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Lanjut. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat itulah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Sifat seperti apa? Miskin di hadapan Allah. Sifat yang kedua, yang dianiaya. Dan yang ketiga, sifat seperti anak-anak. Jadi sifat menjadi miskin di hadapan Allah, ini berarti kita menanggalkan seluruh keyakinan diri kita terhadap kebenaran diri sendiri dan terhadap kekuatan kita sendiri. Waktu kita mau mengejar hadirat Tuhan, tidak ada kebenaran yang kita bisa andalkan dalam diri kita. Kita seperti orang miskin di hadapan Tuhan. Ini berarti bersedia membuat diri kita tidak nampak berharga, biasa-biasa saja. Karena semua manusia sama di hadapan Tuhan. Amin. Mau
mau yang basah purung, mau yang kurus, mau yang botak, mau yang banyak rambut, orang semua sama di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, orang yang mempunyai sifat inilah yang serius dan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah ini berarti mengakui bahwa Allah kita itu besar. Amin. Waktu kita menyatakan Tuhan yang besar, maka kebesaran Tuhan Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Apalagi Om David Sopensio, dia bilang kuat, Tuhan tidak kuat. Kalau Om David bilang kalau mau coba hidup sih boleh. Seringkali kita beranggapan, oh saya hebat. Tapi orang-orang yang seperti ini menandakan dia tidak fokus pada pencarian kepada Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, ini berarti dia sampai di akhir hidupnya dan dia nyatakan semua karena Tuhan. Amin. Kalau kita punya sifat seperti ini, tentunya Tuhan akan menyayangi kehidupan kita. Kita bukan saya Tuhan, bukan. Saya waktu dengar jemaat bersaksi, oh Pak Gembala, oh tidak, itu bukan saya, itu Tuhan. Itu bukan kami, itu Tuhan. Itu bukan karena kami yang ada dalam pastori, tapi itu karena Tuhan. Amin. Seringkali kalau pujian diberikan kepada kita, kita mulai merasa, oh, karena saya ini. Sampai bajaran mulai lain, Biar orang sudah mau beres. Bukan. Semua karena Tuhan. Pencapaian apa yang kau dapatkan hari ini? Promosi yang Tuhan anugerahkan hari ini bukan karena engkau, itu karena Tuhan. Kalau engkau mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan terus angkat hidup. Amin. Karena kita yakin bukan karena kita. Tapi coba kalau karena saya, kita salah sedikit, Tuhan ini yang salah. Itu buat Tuhan. Bilang lalu. Ini kadang-kadang orang-orang yang kayak begitu. Yang kedua, sifat yang dianiaya adalah sikap yang mampu bertahan di tengah kesendirian dalam kepercayaan pada Tuhan. Kita ketahui bersama kita adalah minoritas ada di Morowali ini. Tapi kalau engkau merasa mampu bertahan karena Tuhan, waktu engkau mulai dihina, oh Tuhanmu tidak, oh Tuhanmu ini, oh engkau tetap bersabar, engkau tetap percaya, engkau tetap mengandalkan Tuhan. Yang dianiaya adalah sikap yang mampu melangkah ketika orang lain menjatuhkan. Sikap yang dianiaya adalah sikap yang mampu berbuat sekalipun orang lain menghinamu. Kadang-kadang orang kalau sudah disinggung di perasaan, kita boleh anak korek, mari jangan tapi keluar. Kita boleh anak korek, mari jangan tapi bini. Dia adalah segala. Harta yang paling berharga. Ini keliru. Harta berharga itu Tuhan. Amin. Jangan engkau melebihi cintamu daripada Tuhan. Mungkin engkau dianiaya bukan yang dicambak, bukan. Tapi waktu engkau dihina, engkau dikucilkan, engkau mulai dicibir, perasaanmu mulai dikoyak. Tapi waktu engkau berkata, semua saya mau lakukan, yang penting Tuhan senang. Tidak peduli apa kata orang. Dan yang ketiga yang bersifat seperti anak-anak, tidak mempunyai rasa dendam pada orang lain. Ini anak-anak. Saya seringkali lihat Lova Dengkar, bakal lain terus. Kalau Lova lambat bangun, gak di sekolah, dia bangun, dia cakap, mana kan Gak? Dia gak pulang, oh bakal lain dulu, baku tolak apa semua. Baku bilang, oh Gak anak ini, Lova anak ini. Tapi dia ada lama, kalau kita menulang dah. Ini anak-anak. Tapi kalau orang tua, dan sumpah ini hari, kita hanya mau lewat pada muka. Oh, pandati dia baron. Penting nyanda lewat pada. Nanti kalau dia lihat kita lihat dia
dia lagi Pak dia. Ini orang tua, coba ya orang tua ya. Kita nggak mau pokoknya. Boleh farek dengan orang, terserah. Kita ampuni dia, kita ampuni, sudah. Mari kita nggak mau lihat Pak dia. Ini orang tua. Mari tidak ada orang tua di sini rumah Pak dia. Amin. Coba dia samping kiri kanan, tidak ada tuh. Tidak ada. Semua saling mengampuni. Amin. Kalau dikasih ampun dia terus berdoa akan jumpa dia. Tuhan berkati orang-orang yang memberkati kami hari ini dan berkati orang-orang yang membenci kami hari ini. Ini DP amin semulai kuat, semulai nampak ke permukaan. Yang bersifat seperti anak sama sekali bebas dari persaingan dan niat jahat. Amin. Kasih singer lagi sana itu tanda itu. Tahu dia itu. Ada salom ide. Dia mulai kasih racun Pak ide. Dia tahu itu tanda. Dia tahu. Semula ada niat jahat. Dia pikir sebenarnya kita bersuara yang lebih gede ide. Coba dia panggil Pak kita dengan itu tanda. Coba dulu. Sebab habis orang dua sama ke suara lebih gede. Ini orang tua model-model begini. Maka kalau anak-anak yang nggak ada tuh begitu. Makanya dikatakan mereka yang punya sifat seperti ini yang akan masuk dalam kerajaan. Dan yang sifat yang terakhir punya ketulusan yang tinggi. Amin. Saya mau berkata kepada kita semua, kita harus mempunyai sifat seperti itu. Biar orang mau bilang apa, kita tetap fokus kita hanya kepada Tuhan. Pandangan kita tetap hanya tertuju kepada Tuhan. Yesus bahkan menegaskan dalam Matius 5:20 bahwa mereka tidak akan masuk surga jika hidup keagamaan mereka tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi. Kehidupan keagamaan kita ini harus benar. Bukan hanya terlihat di pemandangan orang. Justru yang terlihat kita tidak akan mendapatkan upah. Tapi justru makin kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita terus membawa diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang nilai. Amin. Tuhan yang nilai apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Tidak perlu orang lain tahu. Kalau tangan kanan kasih, tangan kiri dia. Bukan tangan kanan kasih, tangan kiri foto. Bukan. Itu tidak alkitabiah. Tangan kanan kasih, tangan kiri tidak. Boleh lanjut? Kapan kerajaan itu akan hadir? Kerajaan Allah sudah datang di antara manusia. Namun manusia bisa menolaknya. Menolak untuk mencari dan menolak untuk mengerjakan. Tidak perlu mencoba melakukan perhitungan waktu yang tepat tentang kedatangan Yesus. Melainkan cukup memperhatikan tanda-tanda zaman. Ada lagu pujian, zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang ini segala macam orang begitu. Mulai dari kasus ini, kasus itu, ini dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu tahu tentang semua itu. Yang perlu kita perhatikan adalah tanda-tanda zaman. Kalau itu sudah menunjukkan, berarti kedatangan itu sudah tidak datang. Lanjut misalnya. Memang habis. Jika lebih diteliti, kerajaan Allah adalah pemerintahan rohani di atas hati dan di kehidupan mereka yang secara sukarela tunduk pada otoritas Allah. Kerajaan Allah melibatkan pertobatan, kelahiran baru, di mana Allah memerintah di dalam hati, berdaulat atas diri kita dan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Waktu dia berdaulat, dia memerintah dan dia akan menjadi prioritas dalam hidup kita. Tidak ada gunanya kalau Tuhan berdaulat, tapi dia tidak jadi prioritas. Tidak ada gunanya kita bertobat kalau Tuhan tidak jadi prioritas. Tidak ada gunanya kalau kita lahir baru, tetapi Tuhan tidak jadi prioritas.
Tetapi dalam tingkatannya, engkau harus bertobat lahir baru. Yesus berdaulat dan jadikan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Saya undang pemain musik. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang bagus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mengetahui sampai ke dalam hati kami. Apakah kami benar-benar menjadikan Engkau yang terutama ya Pak? Jikalau sekiranya pencarian kami, pengejaran kami masih keliru, izinkan kami Tuhan untuk kami buat komitmen yang baru hari ini. Kami mau menjadikan Engkau yang terutama, terutama dari keluarga kami, terutama dari pekerjaan kami, terutama dari usaha kami ya Tuhan. Maka dalam aspek apapun dalam hidup kami Tuhan, biar Engkau yang menjadi yang terutama dalam hidup kami. Sebab Engkau merupakan anugerah terindah dalam hidup kami. Engkau tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Haleluya Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau
akan anugerah dan cinta-Mu yang besar. Biarlah firman Engkau meteraikan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan sehidangan bersama ya Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Sebelumnya ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kini mengaku banyak salah kami, banyak dosa kami Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun tidak Tuhan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat ya Tuhan. Seringkali perkataan kami menyakiti-Mu Tuhan, hati kami, pikiran kami menyakiti-Mu Tuhan. Kami minta ampun ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mengaku banyak salah kami Tuhan, banyak dosa yang kami buat Tuhan. Oleh sebab itu kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus. Sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan, untuk kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan. Dan dengan iman kami percaya Bapa yang baik, ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan sebabnya Bapa yang baik, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati perjamuan asa yang kudus yang ada di depan kami Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa roti sebentar yang akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami. Ini bukti pengorbanan Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Dan cawan yang akan kami minum bukan lagi cawan yang biasa Tuhan, melainkan darah Kristus yang tercurah bagi kami. Ini menandakan cinta Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Biarlah melalui perjamuan asa yang kudus ini Tuhan, terus kami peringati akan kematian-Mu bagi kehidupan kami. Ini bukti pengorbanan-Mu yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami akan sehidangan bersama. Kami akan makan roti dan minum cawan ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mau berkata kepada kita semua pada siang hari ini, jika benar Yesus adalah yang berharga dalam hidupmu, jika benar Yesus adalah yang terutama dalam hidup, mari kita mulai mengubah pola pikir kita, pengejaran kita kepada Tuhan, biar kita fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apapun itu semua akan ditambahkan kepadamu. Kekhawatiranmu jangan sampai menggugum engkau dan membinasakan hidupmu. Biar engkau serahkan semua ke dalam tangan. Percayalah dengan iman. Ketika engkau masuk dalam perjamuan asa yang kudus, kau akan mendapatkan kemenangan hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kau makan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Bacaan tangan kanan. Menjadi ketakutanmu, fokuslah kepada Tuhan. Menjadi kekhawatiran, fokus oleh darah. Kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Selamat haleluya. Sebab ketakutan kami Tuhan sudah gantikan dengan keberanian. Segala kecemasan kami Tuhan sudah gantikan dengan pengharapan yang luar biasa. Dan segala kekhawatiran kami Tuhan gantikan dengan sukacita. Dan sebabnya Bapa yang baik, kiranya Kau meterangkan kebenaran firman, maka perjamuan asa yang sudah kami makan dan kami minum Tuhan, itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bentuk syukur dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan, korban persepuluhan. Kami akan menabur bagi pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, jika tujuan kami hanya kepada Kristus, kami tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan. Dan kami begitu percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Tapi ada berkat yang melimpah Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab dengan iman kami percaya ketika kami menabur, pasti kami akan menerima. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memberikan, juga saatnya kita akan memberikan korban persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar persembahan akan dijalankan seperti biasa dari sebelah kiri saya yang dijalankan di depan, setelah itu di tengah, dan berikutnya bagian sebelah kiri saya atau bagian dari Ibu Gembala. Sambil korban dijalankan, kita angkat satu pujian. Dia sungguh baik, Dia mati bagiku, Dia mati.
kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan, hormat dikembalikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima sembah syukur kami Tuhan. Biarlah pengagungan kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah penghormatan kami terus kami tujukan kepadamu Tuhan. Biarlah pengagungan kami terus berikan kepadamu Tuhan. Dan biarlah kebanggaan kami hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyertai ibadah kami hari ini. Kami percaya setiap kami yang hadir pada siang hari ini tidak pernah sia-sia Tuhan. Tapi ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan, diberkatilah kehidupan mereka. Hamba berdoa Bapa yang baik buat seluruh jemaat Cornerstone yang ada Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan mereka. Panjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang tidak begini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya ya Bapa, Engkau akan menganugerahkan kemenangan demi kemenangan bagi kehidupan kami. Biarlah hidup kami semua ya Tuhan terus memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kehidupan kami tidak pernah sia untuk kami jalani. Tetapi apapun yang kami buat dan kami kerjakan, biar semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dalam setiap rencana aktivitas mereka di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang akan mereka lalui, kami menyerahkan semuanya di tangan Tuhan. Ada pertolongan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang akan Tuhan terus anugerahkan bagi seluruh jemaat Cornerstone. Kami percaya cinta dan kasih sayang Tuhan akan Tuhan terus limpahkan bagi seluruh jemaat yang ada Tuhan. Jika ada jemaat yang mengalami persoalan pergumulan, kami mohon ya Bapak,
yang akan selalu memberi mereka kekuatan, kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit. Jika mati yang sakit, Tuhan, kami memohon kesembuhan dalam nama Yesus. Secara khusus hari ini hamba berdoa buat anak kami, anak Selip, Tuhan, yang boleh terbaring lemah di rumah sakit, ya Bapa. Kami memohon, ya Bapa, dari tempat ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, kiranya Engkau menyembuhkan anak kami ini, Tuhan. Kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu, Tuhan, Engkau anugerahkan bagi anak kami ini, Tuhan. Juga bagi Om Tan, ya Bapa, yang mengalami tubuh yang lemah, yang sakit, Tuhan. Dari tempat ini kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami memohon, ya Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan, bahkan kesembuhan bagi kehidupan Om Tan, ya Bapa. Biarlah melalui kesembuhan ini terus dia boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Jika ada jemaat yang terbaring sakit yang tidak kami tahu keberadaannya, Tuhan, kami pun berdoa bagi kehidupan mereka. Kuasa Tuhan, bahkan kesembuhan Tuhan, Kau terus juga nyatakan bagi kehidupan mereka semua, ya Bapa. Juga terlebih khusus hari ini ada jemaat yang berulang tahun, Tuhan, KLC, ya Bapa. Hamba pertaruhkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, biar dia boleh menjadi berkat Injil, Tuhan. Kekuatan, kemuliaan Allah Kau terus nyatakan dalam kehidupannya. Penyertaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan Engkau limpahkan bagi kehidupan ibu ini, ya Bapa. Agar dalam setiap pekerjaannya, Tuhan, boleh menjadi mimbarnya untuk terus menceritakan kemurahan Tuhan. Umur panjang, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Diberkatilah pribadinya, diberkatilah suaminya, diberkatilah anak-anaknya, bahkan keluarga besar yang ada dalam keberkatan Tuhan. Bahkan seluruh umat Tuhan yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini, berkat yang sama Tuhan limpahkan bagi kehidupan mereka semua. Kami begitu mengucap syukur dan hati kami penuh dengan ucapan syukur akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar. Hamba berdoa, Bapa yang baik, kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Negeri yang kami cintai, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, seluruh provinsi-provinsi yang ada, kabupaten, desa, bahkan kelurahan yang ada, Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, bahkan Tuhan memberkati negeri yang kami cintai ini, Tuhan. Diberkatilah Bapak Presiden yang ada, Wakil Presiden, seluruh jajaran-jajaran yang ada, ya Tuhan. TNI, Polri, Nakes, ya Bapak, diberkati oleh Tuhan. Gubernur, Bupati, Kepala Desa, RT, RW sekalipun, Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Kami pertaruhkan segala pemerintahan yang ada bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kami akan terus melihat penyertaan Tuhan, bahkan hujan pertobatan Kau akan nyatakan bagi negeri yang kami cintai ini, Tuhan. Kami berdoa khusus buat Sulawesi Tengah, kiranya Engkau memberkati. Buat Kabupaten Morowali, Tuhan berkati. Buat Kota Bungkul, Tuhan berkati. Buat Desa Ibi, Tuhan berkati, ya Bapa. Dan kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan. Engkau akan terus nyatakan bagi kota di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami melayani, Tuhan. Ada anak-anak-Mu, ya Bapa, yang selalu mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini, Tuhan. Terus sebabnya kami mau berdiri bagi kota yang kami cintai ini, Tuhan. Biarkan kami boleh menjadi berkat Injil bagi kota yang tidak mengenal akan Engkau, Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat Injil di tengah-tengah orang yang tidak mengenal akan Engkau, Tuhan. Itulah sebabnya kiranya Engkau memberkati kota Morowali, Tuhan. Diberkatilah kota Morowali, Tuhan, dengan keamanan, kesejahteraan ekonomi yang luar biasa. Kiranya Tuhan limpahkan bagi tanah Morowali ini, ya Bapa. Dan kami punya kerinduan yang besar, Tuhan. Biar hujan pertobatan Engkau nyatakan bagi kota Morowali ini, Tuhan. Suku Bungkus, suku Tombelala, terus kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam waktunya, Tuhan, kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa yang akan Kau kerjakan, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar bagi kehidupan kami. Kami akan kembali, kami akan terpisah dari tempat ini, Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa jadi milik bagian kami semua. Kami tiba di tempat kami dengan segala selamat tanpa kurang satu apapun. Tuhan yang selalu kami puji dan kami permuliakan. Pertemukan kami lagi sebentar dalam ibadah raya 2, dalam persekutuan yang luar biasa dan persekutuan yang makin dahsyat dengan Engkau, ya Bapa. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan pada waktu Engkau keluar. Dijaga dan dilindunginya Engkau dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus.
pulanglah, kembalilah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus akan menyertai kehidupan mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua, umat Tuhan yang selalu setia kepadanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami minta waktu sebentar, kita akan